Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lanjutkan ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai metode Grady. Sebelumnya sudah Ibu singgung sedikit ya mengenai metode Grady itu apa. Ya, Ibu akan ulangi sedikit mengenai metode Grady, mengenai penjelasannya. Jadi istilah greedy itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus atau tamak ya, atau loba atau serakah, itu sama aja. Pada prinsipnya metode greedy itu memiliki prinsip yaitu take what you can get now, yaitu ambil yang dapat kalian ambil sekarang ya, ambil apa yang dapat kalian ambil sekarang, gitu ya. Itu pada prinsipnya. Dan nanti untuk algoritma Grady ini nanti akan membentuk suatu solusi langkah per langkah. Jadi nanti dalam menyelesaikan suatu permasalahan nanti ada solusi yang bisa kita ambil, yaitu solusi yang paling optimal di setiap langkahnya. Nah, istilah Grady itu merupakan suatu strategi pencarian untuk masalah optimasi yang berbasis prinsip, yaitu bahwa pada setiap tahap pilih solusi yang paling baik, dengan harapan semua tahapan itu akan menemukan solusi yang terbaiknya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi algoritma Grady itu termasuk yang sederhana dan tidak rumit. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Santoso and I pada tahun 2017. Jadi dengan menggunakan metode Grady, kita nanti akan memilih solusi yang paling terbaik, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan ya, gitu. Nah, untuk mendapatkan solusi yang optimal dari permasalahan yang ada, itu biasanya memiliki dua kriteria. Yang dimaksud dua kriteria ini adalah adanya fungsi tujuan atau fungsi utama dan nilai pembatas atau constraint. Biasanya fungsi utama, fungsi pembatas nanti akan diterapkan ya dalam menyelesaikan masalah yang ada di metode Grady ini. Nah, di sini untuk proses kerjanya itu sendiri, ya proses kerjanya bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan n input data itu terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan yang diselesaikan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin gitu. Jadi nanti kalau menyelesaikan suatu masalah biasanya fungsi pembatasnya itu nanti ada beberapa, sedangkan fungsi utamanya itu hanya ada satu, begitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi tujuan? Nah, ini Ibu ada penambahannya. Jadi kalau fungsi tujuan itu adalah fungsi utama atau objektif ya, yaitu fungsi yang menjadi penyelesaian permasalahan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Biasanya solusi yang optimal ini adalah untuk mendapatkan nilai atau profit yang maksimal ya, dimana rumusnya yang digunakan itu biasanya menggunakan sigma PI XI, di mana nilai I-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan N. Sigma PI XI misalkan nanti diketahui ada 3 objek, ya berarti P1 X1 ditambah P2 X2 ditambah P3 X3. Itu kalau misalkan diketahui ada 3 objek, seperti itu. Nah, kalau untuk fungsi pembatas itu sendiri, kalau untuk fungsi pembatasnya itu merupakan fungsi subjektif, yaitu fungsi yang bertujuan untuk memberikan batas maksimal dari setiap objek untuk dapat dimuat dalam suatu ransel, sehingga kapasitasnya tidak melebihi dari jumlah maksimal dari daya tampung ransel. Nah, ini biasanya nanti akan kelihatan sekali penggunaan fungsi utama dan fungsi pembatas ini pada saat kita membahas permasalahan Grady dengan menggunakan fungsi matematik.
Nah, untuk fungsi pembatas itu sendiri, di sini rumusnya adalah sigma WI XI, lebih kecil atau sama dengan M. Itu artinya adalah nanti kita akan menjumlahkan berat semua objek, di mana berat dari semua objek itu tidak boleh melebihi dari kapasitas yang ada, gitu. Kapasitas itu disimbolkan dengan M. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ada ketentuannya bahwa untuk setiap objek itu nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Ya, kemudian kalau untuk nilai profitnya itu lebih besar dari 0, sedangkan nilai beratnya itu lebih besar dari 0. Ini nanti walaupun sulit di sini dibahas, disulit tidak dibahas, tapi nanti tetap akan kita bahas ya untuk fungsi matematik. Nah, contohnya di sini, contoh dari metode Grady-nya di sini adalah masalah penukaran uang. Misalkan di sini diberikan uang senilai A. Kemudian uang A ini akan ditukar dengan koin-koin yang ada. Dan nanti kalian diminta untuk menentukan jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Jadi kalau misalkan koinnya yang diketahui ada koin 1, 5, 10, 25. Nah, sekarang kita akan tukarkan koin-koin tersebut sehingga nanti jumlahnya adalah sama dengan 32. Nah, caranya adalah, pertama misalkan, kalau misalkan kita menggunakan koin 1 semuanya, berarti otomatis nanti ada 32 koin. Berarti banyak sekali ya, padahal kita cari yang paling minimalnya. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan koin-koin yang lain, misalkan kombinasi antara koin 5, 10, dan 1. Oh, ini menghasilkan 7 koin. Nah, nanti apakah masih ada kemungkinan minimalnya lagi? Nah, kita contoh lagi di sini kombinasi antara koin 10 dan 1. Nah, ini hanya membutuhkan 5 koin saja, berarti kan lebih minim lagi. Nah, apakah masih ada yang lebih minimal lagi dari 5 koin ini? Nah, ini misalkan kombinasi antara koin ini ya 25 kemudian plus 5 plus 1. Jadi kombinasi antara koin 25, 5 dan 1. Nah, ini hanya membutuhkan 4 koin saja. Berarti nanti yang kita pilih adalah ini. Jadi nanti untuk menukarkan uang sejumlah 32 ini kita membutuhkan koin yaitu 25, 1, 5, 1 dan koin 1 sebanyak 2. Seperti itu. Gitu ya caranya. Jadi cari yang paling minimal. Nah, kemudian untuk metode Grady itu sendiri biasanya digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan seperti ini. Ada 4 yang akan dibahas, yaitu pertama adalah optimal on-tape storage problem, yang kedua adalah knapsack problem, dan yang ketiga adalah minimum spanning tree problem, dan yang keempat adalah sort path problem. Nah, untuk kali ini kita bahasnya adalah permasalahan yang pertama dan kedua, yaitu optimal on-tape storage problem dan knapsack problem. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai optimal on-tape storage problem. Ini maksudnya adalah kita akan mengoptimalisasi suatu storage atau memori yang ada dalam komputer agar data yang disimpan itu dapat dimuat secara optimal gitu. Jadi kalau misalkan nanti diketahui ada beberapa program yang akan kita simpan ke dalam memori atau storage, di mana setiap program itu kan biasanya memiliki ukuran atau panjang masing-masing. Nah, nanti kita akan urutkan susunan penyimpanannya itu nanti seperti apa gitu. Dan biasanya nanti cara penyimpanannya itu dilakukan secara terurut atau secara sekuensial gitu. Jadi kalau di sini dimisalkan bahwa panjang program itu disimbolkan dengan L. Jadi kalau misalkan ada 3 program ya berarti biasanya memiliki panjang atau ukuran ada L1, L2 maupun L3. Begitu. Ya, ini ya. Jadi nanti kita akan menyusun penyimpanan program tersebut sehingga nanti akan mendapatkan nilai L-nya. Dan kemudian program tersebut nanti akan disimpan dalam suatu order ya. Jadi ada penggunaan DI, fungsi DI ini adalah di sini ada sigma J
sama dengan 1N, sigma K sama dengan 1J. Ini artinya ya, nanti di sini akan menjumlahkan urutan dari penyimpanannya itu tadi ya. Misalkan ini 1, N-nya di sini 2. Berarti di sini otomatis nilai K-nya sama dengan 1, nilai J-nya ini mulai dari 1. Kemudian di sini IK. Harusnya di sini JK ya, JK. Berarti nanti di sini kalau misalkan ada 2 program, berarti DI-nya berarti ada 2 program, misalkannya L1 urutannya adalah L1, L2, berarti DI-nya adalah L1 ditambah L1 ditambah L2, seperti itu. Ya, sedangkan kalau untuk menghitung MRT atau mean retrieval time itu nanti kita akan membagi jumlah membagi jumlah panjang programnya, kemudian dibagi dengan jumlah programnya. Itu berapa? Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Contoh kasusnya, jadi misalkan terdapat 3 buah program yang masing-masing memiliki panjang program L1-nya adalah 5, L2-nya 10, dan L3-nya adalah 3. Nah, nanti bagaimana urutan penyimpanannya secara sekuensial agar optimal itu seperti apa? Nanti akan Ibu jelaskan berikut ini. Oke? Baik, jadi tadi contohnya adalah dengan menggunakan masalah yang pertama ya, yaitu optimal on-tape storage problem, yaitu di sini nanti misalkan ada 3 buah program ya, berarti nilai N-nya sama dengan 3, di mana nanti tadi diketahui nilai L1 itu sama dengan 5, kemudian L2 itu sama dengan 10, dan L3 itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah panjangnya serta urutan yang paling optimal dari ketiga program tersebut ini seperti apa. Nah, ini sebenarnya untuk untuk mencari beberapa kemungkinannya ini ya. Nanti di sini untuk mencari beberapa kemungkinan yang dapat ya. Ini bisa menggunakan fungsi faktorial. Karena di sini jumlah N-nya adalah 3, maka di sini 3 faktorial. Berarti 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2, berarti sama dengan 6. Berarti nanti ada 6 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu, misalkan ya, kemungkinan yang pertama yaitu kita urutkan misalkan L1, L2, L3. Nah, ini kita bisa berjabarkan ya, yaitu ordernya L1 ditambah, kemudian diulangi lagi L1 ditambah L2, jadi sesuai dengan urutan yang ada di sini ya. Kemudian ditambah L1 ditambah L2 ditambah L3. Nah, baru kita masukkan nilainya. Sama dengan L1 adalah 5, kemudian L1 5 ditambah L2-nya 10, kemudian ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3. Berarti ini hasilnya adalah 5 ditambah 15 ditambah 18 ya. 5 tambah 15 tambah 18. Hasilnya adalah 20, berarti hasilnya 38. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, misalkan L1 kemudian urutannya sekarang dibalik, L3 dulu baru L2. Maka hasilnya adalah L1 ditambah L1 ditambah L3 ditambah L1 ditambah L3 ditambah L2 gitu. Jadi hasilnya adalah L1-nya 5 ditambah L1 itu 5 ditambah L3-nya adalah 3 ditambah L1 5, L3 3 ditambah L2-nya adalah 10. Berarti hasilnya 5 ditambah 8 ditambah 8 tambah 10, berarti
18 ya. 5 tambah 3 8 ditambah 10 18, berarti sama dengan hasilnya ini adalah 5 ditambah 8 13 ditambah 18, berarti hasilnya adalah 31 ya, 31 benar ya, 13 ya. Oke, kemudian nah sekarang kemungkinan yang ketiga misalkan mulai, kalau tadi di awalnya mulai L1, sekarang kita mulai L2. Jadi misalkan L2, L1, L3. Berarti kalau dijabarkan L2 dulu ditambah L2 ditambah L1. Jadi ini sesuai urutan ya. Kemudian L2 ditambah L1 ditambah L3. Berarti hasilnya L2 adalah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 15 ditambah 18. Maka ini akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 43. Nah, ini kemungkinan yang ketiga. Kemudian kemungkinan berikutnya ya, misalkan mulai dari L2 dulu, kemudian L3, kemudian L1 urutannya misalkan. Berarti L2 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L1. Berarti sama dengan L2-nya tadi adalah berapa tadi? 10 ditambah 10, L3-nya 3 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 5. Jadi hasilnya 10 ditambah 13 ditambah 18. Maka ini hasilnya adalah 41 gitu ya. Nah, kemudian sekarang urutan yang ketiga yaitu L3, urutan L1 baru L2. Berarti L3 ditambah L3 ditambah L1 ditambah L3 ditambah L1 ditambah L2. Berarti hasilnya adalah L3 adalah 10 ditambah 10 ditambah 5 ya, L3 ya, L3 maaf ya, L3 ya, L3 tadi maaf bukan 10 ya, maaf Ibu ralat di sini salah hasilnya. L3 itu adalah 3 berarti 3 ditambah L1 tadi 5 ditambah berapa tadi? L3 nya adalah 3 ditambah L1 5 ditambah 10, berarti sama dengan 3 ditambah 8 ditambah 18. Berarti ini hasilnya adalah 29. Dan urutan yang berikutnya, kemungkinan yang keenam, yang terakhir, berarti L3, L2, L1 gitu. Berarti L3 ditambah L3 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L2 ditambah L1. Berarti sama dengan 3 ditambah L3 adalah 3, L2 10 tadi ya. Berarti 3 ditambah 10 ditambah L1 nya 5. Berarti 3 ditambah 13 ditambah 18. Hasilnya adalah 34. Nah, dari beberapa kemungkinan ini tadi kita sudah bisa mendapatkan nilai L-nya. Nah, kita lihat sekarang.
tadi ada 38, 31, 43, 41, 29, dan 34. Kita pilih yang paling optimal. Dan yang paling optimal di sini adalah 29, yang paling kecil yang kita pilih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nanti untuk 3 program tadi nanti nilai L-nya adalah sebesar 29 dan urutan penyimpanannya di sini urutan penyimpanannya adalah mulai dari program ketiga, kemudian program ke-1 dan program ke-2. Seperti itu ya. Jadi ini kesimpulannya. Nanti nilai L-nya adalah 29. Kemudian dengan urutan urutan penyimpanannya itu mulai dari program ketiga dulu, kemudian program ke-1 ya, kemudian baru program ke-2. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita mau menggunakan cara ya, tapi kalau mau menggunakan secara langsung seperti sudah Ibu jelaskan tadi, karena penyimpanannya secara sekuensial, secara berurutan, jadi kita bisa langsung menentukan urutan di awalnya tadi diketahui L1-nya 5, L2-nya 10, L3-nya 3. Jadi kita bisa langsung urutkan secara langsung. Berarti kalau mau diurutkan 3, 5, 10. Berarti mulai dari program ketiga, program ke-1 dan program ke-2. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan di soal ujian nanti ada soal seperti ini, jadi kalian bisa ya menyelesaikannya kalau mau menggunakan cara seperti ini, tapi kalau misalkan mau secara langsung juga bisa. Oke? Ini ya untuk contoh dari penjelasan dari optimal on-tape storage problem. Oke. Kemudian misalkan untuk contoh yang lainnya, misalkan kalau diketahui programnya ini ada 4 ya, dengan masing-masing panjangnya adalah L1 misalkan 5, kemudian L2 misalkan 2, kemudian L3 itu misalkan sama dengan 4, dan L4 misalkan L4 itu misalkan sama dengan 6 gitu ya, misalkan nih. Nah ini kalau misalkan mau dibuatkan kemungkinannya kalau mau dibuatkan kemungkinannya ini berarti 4 faktorial, berarti sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, berarti sama dengan ada 24. Berarti nanti kalian harus membuat 24 kemungkinan. Lumayan juga ya kalau misalkan sampai 24 kemungkinan effortnya. Makanya kan biar tidak terlalu lama mencari waktunya, mencari hasilnya itu ya, kita bisa gunakan cara secara langsung. Jadi tadi L1-nya adalah 5, kemudian L2-nya adalah 2, kemudian L3-nya ini adalah 4, dan L4-nya adalah 6. Berarti kan ini kalau dibuatkan suatu deret berarti 5, 2, 4, 6. Nah ini kita bisa urutkan secara langsung. Berarti kalau diurutkan secara langsung kan 2, 4, 5, 6. Nah 2 ini berarti ada di program ke-2, 4 itu ada di program ke-3, kemudian 5 itu ada di program pertama, dan 6 itu ada di program ke-4. Nah udah ketahuan hasilnya. Jadi untuk mengetahui panjangnya berarti kita tinggal menghitung L2, urutannya L2, L3, L1, dan L4. Berarti ini kita bisa menggunakan rumus L2 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L1 ditambah L4. Seperti ini. Jadi kita tinggal bisa masukkan nilainya saja. L2 itu berarti
2, kemudian 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah L3, L1-nya tadi adalah 5, kemudian ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Nah, ini hasilnya adalah 2 ditambah 6 ditambah 6 tambah 5, 11 ditambah 6 ditambah 11 tambah 6, berarti 17. Nah, ini kita bisa mengetahui hasilnya, berarti 17 tambah 11 itu 28, berarti hasilnya adalah 36. Jadi nanti bisa kita simpulkan nilai L-nya adalah 36, kemudian urutan penyimpanannya berarti tadi dari program ke-2, kemudian program ke-3, kemudian program pertama, dan program ke-4. Nah, seperti ini. Nah, caranya. Jadi kalau misalkan jumlah programnya itu banyak, kalian gunakan cara secara langsung aja seperti ini, gitu ya. Oke, jadi nanti berlaku untuk contoh-contoh yang lain ya, untuk jumlah program berapapun. Jadi kalian nanti bisa menentukan, oh nanti sebaiknya menggunakan cara yang ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian lupa, gunakan tadi kemungkinan. Cuma kalau lumayan juga ya kalau di sini 24, kemungkinannya effortnya lumayan besar ya. Dan ini kalau misalkan kalian ingin membuktikan apakah benar hasilnya seperti ini, silahkan. Oke. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya penjabarannya mengenai studi kasus yang dibahas di sini mengenai optimal on-tap storage problem, di mana tadi Ibu sudah menjelaskan kalau misalkan di sini diketahui ada 3 program dengan masing-masing panjang programnya mulai dari L1, L2, L3-nya yaitu 5, 10, 3, itu secara penyelesaiannya tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau di modul kalian memang penjabarannya hanya seperti ini, jadi mungkin banyak yang tidak mengetahui loh ini asalnya dari mana, kenapa seperti ini gitu. Tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi nanti kita buatkan beberapa kemungkinannya dengan menggunakan faktorial tadi. Kemudian kita tentukan kemungkinan-kemungkinannya, misalkan di sini kemungkinan yang pertama tadi ya, yaitu program ke-1, kedua, ketiga, L1, L2, L3. Kemudian berarti urutan panjangnya adalah 5, 10, 3. Baru kita tentukan nilai DI-nya. Nilai DI-nya berarti mulai dari L1 ya, ditambah L1 ditambah L2 ditambah L1 ditambah L2 ditambah L3. Hasilnya adalah 38 dan berlaku untuk kemungkinan yang lainnya. Nah, nanti kalau sudah, nanti kita untuk mengetahui panjangnya itu kita cari, kita bandingkan dan kita pilih yang paling kecil nilainya yaitu 29. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai MRT-nya, di mana nilai MRT-nya ini tinggal membagi antara jumlah DI-nya dengan jumlah programnya. Jadi, misalkan di sini 29, 29 dibagi 3, berarti MRT-nya adalah 9,66, seperti itu, ya. Jadi, kita bisa menyimpulkan nanti untuk urutan penyusunan penyimpanan program di komputernya nanti, susunan pertamanya adalah program ketiga, yang kedua adalah program ke-1, dan yang ketiga adalah program ke-2, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Baik, nah berikutnya untuk penggunaan metode Grady berikutnya adalah knapsack problem, masalah knapsack problem.
knapsack itu bisa diartikan sebagai tas atau karung. Dan biasanya tas atau karung itu kan memiliki batas maksimal objek atau barang yang bisa dimuat di dalamnya. Jadi kan tidak semua barang itu kita masukkan ke dalam ransel dan bisa dimuat, kan enggak. Pasti memiliki kapasitasnya masing-masing. Contoh misalkan dari ilustrasi yang ada di sini, ini kan ada ransel misalkan atau tas dengan kapasitasnya adalah 15 kilo. Nah, dari 15 kilo ini ada beberapa item barang, di mana beberapa item barang ini masing-masing, misalkan ini ada beratnya ada 12 kilo, ada 1 kilo, ada 4 kilo, ada 1 kilo, dan ada 2 kilo. Ini kalau misalkan kita jumlahkan, 12 tambah 1, 13, tambah 4, 17, tambah 1, 18, tambah 2, 20. Ini 20 kilo. Nah, ini kan kalau kita masukkan semuanya kan tidak bisa. Kenapa? Karena melebihi dari batas maksimalnya. Orang di sini batas maksimalnya hanya 15 kilo. Gitu. Kalaupun misalkan nanti ini kita masukkan semuanya, barangnya, cuma beratnya ini harus dikurangi. Sehingga berat maksimalnya hanya tetap 15 kilo. Itu seperti itu. Ya, untuk knapsack problem. Baik, jadi di sini juga dikatakan bahwa tas atau karung itu biasanya digunakan untuk memuat suatu objek, ya, di mana kadang tidak semua objek itu dapat dimuat atau ditampung dalam karung, gitu. Dan karung ini hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukurannya atau weight-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Jadi kalau misalkan di sini kapasitasnya hanyalah 15 kilo, berarti ya cuma 15 kilogram saja yang bisa dimuat gitu. Dan kemudian ini merupakan pendapat dari Aristi 2015, tahun 2015 mengenai ilustrasi dari knapsack problem ini, ya. Jadi di sini kapasitasnya ada 15 kilo dan ada 5 barang dengan berat dan keuntungannya masing-masing. Nah, ini nanti persoalannya adalah barang mana saja yang akan dimasukkan ke dalam tas. Nah, nanti untuk penyelesaian masalah ini nanti kita gunakan knapsack gitu, ya. Nah, di sini untuk setiap objek, ya, setiap objek itu biasanya memiliki berat dan profit. Setiap objek itu bisa disimbolkan dengan X ya. Jadi X itu merupakan objek. Kemudian, setiap objek itu memiliki berat atau disimbolkan dengan W, ya, weight. Dan setiap objek itu juga memiliki profit atau P, di mana untuk profit maupun weight-nya itu kadang setiap objek itu berbeda-beda, tidak sama gitu. Nah, ini berikutnya adalah bagaimana objek-objek tersebut nantinya akan dimuat atau dimasukkan ke dalam ransel atau knapsack yang memiliki kapasitas maksimalnya adalah atau disimbolkan dengan M. Tadi ya masalahnya sudah Ibu jelaskan di awal tadi bahwa bagaimana memilih objek yang akan dimuat ke dalam ransel tersebut sesuai dengan jumlah kapasitasnya, atau semua barang mau dimuat juga bisa, tapi harus sesuai dengan batas maksimal dari kapasitas yang ada di ransel. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah knapsack problem itu bisa menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama secara matematik, kedua adalah dengan menggunakan kriteria Grady, dan yang ketiga dengan algoritma pemrograman Grady. Jadi satu studi kasus itu bisa menggunakan penyelesaian menggunakan ketiga cara ini. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ketiga cara ini, baik itu secara matematik, kriteria Grady, ataupun algoritma pemrograman Grady. Kemudian nanti kalian bisa membandingkan
cara yang tercepat itu yang mana. Jadi nanti kalau misalkan ada studi kasus dengan menggunakan knapsack problem, kalian tinggal pilih mau diselesaikan dengan menggunakan matematik, kriteria Grady, atau algoritma pemrograman Grady. Dan ini harus tahu semuanya gitu ya, karena ini ketiga cara ini berbeda-beda untuk cara penyelesaiannya, tapi hasilnya pasti sama gitu, akan mendapatkan hasil yang sama. Oke. Nah, yang pertama dulu ya, kita selesaikan yaitu dengan menggunakan cara matematik. Ini tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya, mengenai fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Jadi kalau misalkan kita bahas menggunakan cara matematik ya, nanti di sini ada dua kriteria yang harus diperhatikan, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Fungsi tujuan itu tadi disebut juga dengan fungsi utama atau objektif, di mana fungsi ini merupakan penyelesaian permasalahan untuk mendapatkan solusi yang paling optimal. Nah, solusi yang dimaksud ini adalah untuk menemukan nilai atau profit yang maksimal. Jadi nanti kita dapat menghitung nilai profitnya. Nilai profitnya itu rumusnya sigma PI XI, di mana nilai I ini dimulai dari 1 sampai dengan N. Jadi kalau misalkan tadi objeknya ada 3, berarti nanti untuk menghitung profit maksimalnya ya berarti P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 dikali X3. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian untuk fungsi pembatasnya atau constraint tadi ya disebut dengan fungsi subjektif, yaitu fungsi yang bertujuan untuk memberikan batas maksimal dari setiap objek untuk dapat dimuat dalam ransel, sehingga kapasitasnya tidak melebihi dari jumlah maksimal daya tampung yang ada di dalam ransel tersebut. Jadi ini kalau fungsi pembatas ini berkaitan dengan berat atau berkaitan dengan weight-nya. Jadi nanti rumusnya ya ini tadi sigma WI dikali XI dengan jumlahnya tidak boleh melebihi dari kapasitasnya atau M-nya. Jadi nanti WI XI misalkan objeknya ada 3, berarti W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 sama dengan M. Seperti itu, di mana nilai I-nya ini dimulai dari 1 sampai N. Nah, untuk menentukan nilai XI, PI, WI yang perlu kalian perhatikan ini. Bahwa nilai XI untuk nilai objeknya itu di antara 0 sampai dengan 1. Jadi nilai objeknya itu tidak boleh lebih dari 1. Kalau nilai objeknya lebih dari 1 itu pasti salah. Ya. Kemudian nilai PI, profitnya itu pasti lebih besar dari 0. Dan nilai weight-nya itu juga lebih besar dari 0. Seperti itu. Ya. Baik, nah ini ada salah satu studi kasus ya, di mana di sini diketahui batas kapasitas maksimal dari ransel itu atau M sama dengan 20 kilo. Kemudian jumlah barang N ini ya, jumlah barangnya atau jumlah objeknya itu sama dengan 3. Kemudian ada beratnya masing-masing objek, beratnya yaitu untuk W1-nya untuk objek yang pertama, W1-nya adalah 18, W2-nya 15, W3-nya adalah 10. Dan nilai masing-masing objek tersebut juga memiliki profit masing-masing, di mana P1 itu sama dengan 25, ya, P2 adalah 24, dan P3 adalah 15. Nah, ini kita akan coba bahas dengan menggunakan cara matematik. Baik. Untuk permasalahan knapsack problem ini, ya, dengan studi kasus jika diketahui nilai M atau kapasitasnya adalah 20 kilo, kemudian berat 1, objek pertama 18, kemudian berat W2 15, berat yang 3 adalah sama dengan 10, dan masing-masing memiliki profit yaitu P1 25, P2 ini untuk objek yang kedua adalah 24, P3 adalah 15. Nah, ini
Kalau kita selesaikan dengan menggunakan secara matematik ya, kita gunakan apa? Secara matematik, secara matematika ya. Maka ini nanti kita akan membuatkan seperti pemisalan gitu. Nah, nanti pemisalannya ini bisa menggunakan rumus 2 kali n, maaf, 2 kali n, dimana n itu adalah sebanyak jumlah objeknya. 2 dikali 3 berarti sama dengan 6, berarti nanti ada 6 kemungkinan gitu. Kemungkinan yang pertama yaitu kita misalkan. Tadi kita tahu bahwa untuk nilai xi ya, nilai objek itu di antara 0 sampai dengan 1. Jadi mulai dari batas bawahnya 0 sampai batas atasnya adalah 1. Jadi kita misalkan nilai x1 itu adalah 0, kemudian nilai x2-nya adalah sama dengan 1, karena ini objeknya adalah sama dengan 3, berarti nilai x3 ini nanti yang akan kita cari. Ya, nilai x3 ini akan yang kita cari. Berapakah nanti nilai dari x3-nya tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya, ini nanti kita bisa menggunakan rumus yang menggunakan berat. Ya, di sini ada sigma WI XI ini sama dengan M ya. Berarti kita masukkan saja nilainya. Berarti I-nya dimulai 1, W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 itu sama dengan M. Ya, kita tinggal masukkan nilainya. Nilai X1 sudah diketahui, X2 sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari nilai X3. Nilai beratnya untuk W1 juga sudah diketahui, W2 sudah diketahui, W3 juga sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan saja, berarti 18, X1-nya adalah 0, kemudian W2-nya 15, X2-nya adalah 1, ditambah W3-nya 10. Nah, X3-nya ini kan yang dicari, berarti X3 sama dengan M-nya 20. Berarti di sini 0 ditambah 15 ditambah 10 X3 sama dengan 20. Nih, gunakan fungsi matematik ya. Ini kita bisa pindahkan ke sana, berarti artinya mengurangi. Berarti kan sama dengan 10 X3 itu sama dengan 20 dikurangi 15, ya kan? Berarti sama dengan ya. Berarti 10 X3 itu sama dengan 5. Berarti X3 itu sama dengan 5 dibagi 10. Ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi setengah. Oh, berarti nilai X3-nya ini ketahuan, yaitu nilai X3-nya adalah setengah gitu. Karena nilai X3-nya yang akan kita cari. Jadi kita cari dulu nilai-nilai dari ketiga objek ini. Kemudian kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ini misalkan X1-nya, nah sekarang misalkan X1-nya nilainya 1, tapi X2-nya nilainya adalah 0. Nah, kita cari nilai X3-nya. Rumusnya sama ya, seperti tadi. Sigma WI dikali XI sama dengan M. Berarti W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 ini sama dengan M. Kita masukkan 18, X1-nya 1 ditambah W2 tadi 15, W2-nya sekarang X2-nya adalah 0 ditambah W3 yaitu 10
W3-nya 10 dan X3-nya dicari sama dengan 20. Nah, ini sama dengan 18 ditambah 0 ditambah 10 X3 sama dengan 20. Berarti ini kalau kita jabarkan lagi, 10 X3 itu sama dengan 20 dikurangi 18. Ya kan? Berarti 10 X3 sama dengan 2. Berarti X3 itu sama dengan 2/10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Seperti itu. Nih, untuk nilai kemungkinan yang kedua. Kemudian, untuk kemungkinan yang ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga yaitu X1, misalkan kita misalkan dengan 1, kemudian X2 yang akan kita cari, kemudian X3 misalkan nilainya adalah 0. Oke, jadi langsung aja ya Ibu, ke W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah W3 X3 sama dengan M. Berarti sama dengan, ya, W1-nya 18 dikali 1 ditambah W2 X2-nya kita cari, kemudian W3-nya 10 dikali X3. X3-nya adalah 0 sama dengan 20. Berarti 15 X2 sama dengan 20 dikurangi 18. Berarti itu artinya 15 X2 itu sama dengan 2. Artinya nilai X2 itu sama dengan 2/15. Seperti itu. Ini dapat diketahui lagi. Ya. Kemudian untuk yang keempat, ya. Yang keempat, kemungkinan yang keempat kita misalkan lagi untuk X1-nya sekarang kita misalkan 0, X2 yang kita cari, kemudian X3-nya misalkan 1. Berarti W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah W3 X3 sama dengan M. Berarti 18 X1-nya 0 ditambah W2 15, ini yang kita cari X2-nya. Kemudian W3-nya 10 kita kalikan dengan 1 sama dengan 20. Berarti 15 X2 sama dengan 20 dikurangi 10. Berarti 15 X2 sama dengan 10. Berarti X2 itu sama dengan 10 dibagi 15. Ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 2/3. Nih ya, kemungkinan yang keempat. Nah, kemudian kemungkinan berikutnya adalah yang kelima. Kita misalkan sekarang X1-nya yang dicari, misalkan X1-nya yang dicari, kemudian kita misalkan X2-nya nilainya 1, kemudian X3-nya nilainya 0. Berarti W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 sama dengan M. Berarti 18 X1-nya kita cari, W2-nya tadi 15, ini misalkan X2-nya tadi 1 ditambah W3-nya adalah 10 dikali X3-nya adalah 0 sama dengan 20. Berarti 18 X1 itu sama dengan 20 dikurangi 15. Berarti 18 X1 itu sama dengan 5. Berarti X1 itu sama dengan 5/18. Oke. Dan kemungkinan yang berikutnya, ini kita ketahui dulu ya nilai X1, X2-nya berapa ya. Kemudian X1 ini yang dicari, berarti
X2-nya kita misalkan 0 dan X3-nya kita misalkan 1. W1X1 ditambah W2X2 ditambah W3X3 sama dengan M. Baik, kemudian kita masukkan nilainya, berarti 18X1 ditambah W2 tadi 15 dikalikan dengan 0, W3-nya adalah 10 dikalikan dengan 1 sama dengan M 20. Berarti 18X1 itu sama dengan 20 dikurangi 10. Berarti 20 dikurangi 15 ya. 10 benar 10. Soalnya ini 15 dikali 0 hasilnya adalah 0. 20 dikurangi 10. Ya, 18 dikurangi 18X1 itu sama dengan 10. Berarti X1 itu sama dengan 10 per 18. Ini kita bisa sederhanakan lagi 5 per 9. Nih, gitu ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui nih sekarang nilai X1, X2, X3-nya dari beberapa kemungkinan ini, gitu. Nah, nanti ini belum selesai caranya ya. Nanti langkah selanjutnya setelah kita ketahui nilai X1, X2, X3-nya, kita nanti akan mencari mencari berat maksimal dan profit maksimalnya, gitu. Jadi nanti bisa dibuatkan tabel ya, misalkan kemungkinan yang pertama ini nanti untuk nilai ini untuk solusi yang pertama, misalkan ini solusi, kemudian nanti kita cari ya solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama ini misalkan tadi diketahui nilai X1-nya tadi sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan setengah. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai sigma WI XI sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3. Berarti sama dengan 18 dikali 0 ditambah 15 dikali 1 ditambah W3-nya tadi setengah ya, W3-nya itu tadi adalah 10 dikali dengan setengah. Berarti sama dengan 0 ditambah 15 ditambah 10 dikali setengah adalah 5. Berarti sama dengan 20. Ya. Kemudian kita bisa mencari sigma PI XI. Berarti P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 dikali X3. Berarti sama dengan P1-nya tadi adalah 25 ya. P1-nya tadi adalah 25, X1-nya 0, kemudian P2-nya tadi 24 dikali dengan X2-nya adalah 1, dan P3-nya tadi adalah 15 dikalikan dengan setengah. Berarti 0 ditambah 24 ditambah 7 setengah. Berarti hasilnya ini adalah 31 setengah. Oke, jadi ini nilai profitnya untuk kemungkinan yang pertama. Solusi yang pertama dengan nilai X1 0, X2 1, dan X3 setengah. Nah, kemudian untuk solusi yang kedua ya, untuk solusi kedua yaitu tadi dengan nilai X1-nya sama dengan 1, kemudian X2-nya sama dengan 0 ya, dan X3-nya itu sama dengan 1/5. Tadi sudah kita hitung ya nilai XX-nya. Kita tinggal cari lagi nilai sigma WI XI, berarti 5
W1 ditambah W2 X2 ditambah W3 dikali X3, berarti 18 dikali 1 ditambah 15 dikali 0 ditambah 10 dikali 1/5, berarti sama dengan 18 ditambah 0 ditambah 10 dikali 1/5 berarti 2, berarti sama dengan 20. Jadi nilai sigma WIX itu pasti hasilnya 20 karena batas maksimalnya adalah 20. Jadi kita tinggal cari sigma PIXI. Berarti P1X1 ditambah P2X2 ditambah P3X3. Kita tinggal masukkan 25 dikali X1 nya 1, kemudian 24, X2 nya 0, dan 15 dikali X3 nya adalah 1/5, berarti sama dengan 25 ditambah 0 ditambah 3 ya, ditambah 3, berarti hasilnya adalah 28. Oke, ini untuk solusi yang kedua, maaf. Solusi yang ketiga yaitu tadi dengan kemungkinan X1 nya tadi nilainya adalah 1, kemudian X2 nya nilainya adalah 2/15 dan X3 nya nilainya adalah 0 ya. Kita cari nilainya sigma WIXI sama dengan W1X1 ditambah W2X2 ditambah W3X3, berarti 18 dikali 1 ditambah 15 dikali 2/15 ditambah 10 dikali 0, berarti hasilnya 18 ditambah 2 ditambah 0, berarti hasilnya 20. Kemudian sigma PIXI nya berarti P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 dikali X3, berarti sama dengan P1 nya itu nilainya tadi adalah 25, X1 nya 1 ditambah P2 nya nilainya tadi adalah 24 dikali X2 2/15 ditambah P3 dikali X3, berarti 15 dikalikan dengan 0, berarti hasilnya 25, kemudian ditambah 24 dikali 24 dikali 2 dibagi 15 itu hasilnya sekitar 3,2 ditambah 0, jadi hasilnya adalah 28,2 nih ya. Kemudian kemungkinan yang keempat dengan nilai X1 itu sama dengan 0, kemudian X2 nya itu sama dengan 2/3 dan X3 nya sama dengan 1, maka sigma WIXI itu sama dengan sigma WIXI nya itu adalah berarti W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 sama dengan 18 dikalikan dengan 0 ditambah 15 dikalikan dengan 2/3 ditambah 10 dikali 1, berarti hasilnya 0 ditambah 15, 5 ini 10, 15 dikali 2/3 adalah 10 ditambah 10 hasilnya 20. Dan sigma PIXI nya berarti sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2X2 ditambah P3 dikali X3,
berarti sama dengan 25 dikali 0 ditambah 24 dikali 2/3 ditambah P3 nya tadi adalah 15 dikali X3 nya adalah 1, berarti 0 ditambah 24 dikali 2/3 ini 16 ditambah 15, hasilnya adalah 31. Itu ya. Oke, nah kemudian untuk kemungkinan yang kelima, solusi kelima, tadi diketahui nilai X1 nya adalah sama dengan 5/18, kemudian X2 nya adalah 1, dan kemudian X3 nya adalah 0. Jadi kita bisa hitung nilai WIXI nya, berarti W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3, berarti tadi W1 nya 18 dikali 5/18 ditambah tadi W2 nya tadi 15 ya, 15 dikali 1 ditambah W3 nya adalah 10 ya, 10 dikali 0 berarti sama dengan 18 dikali 5/18 5 ditambah 15 ditambah 0 berarti sama dengan 20. Kemudian sigma PIXI nya P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 dikali X3, berarti sama dengan 25 dikali X1 nya adalah 5/18 ditambah 24 dikali 1 ditambah 15, X3 nya adalah 0, berarti sama dengan 25 dikali 5/18, itu hasilnya sekitar 6,4 ya kalau nggak salah, 6,4 ditambah 24 ditambah 0, berarti hasilnya adalah 30, maaf ini bukan 6,4 tapi 6,9, 30,9 ya. Jadi nilai yang ketiga PIXI nya adalah 30,9. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, tadi solusi yang berikutnya, jika X1 nya itu sama dengan berapa tadi diketahui 5/9, kemudian X2 nya adalah 0 dan X3 nya adalah 1. Kita bisa hitung sigma WIXI sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3, berarti sama dengan 18 dikali 5/9 ditambah 15 dikali 0 ditambah 10 dikali 1, berarti sama dengan 18 dikali 5/9 itu adalah 10 ditambah 0 ditambah 10, hasilnya adalah 20. Kemudian sigma PIXI nya itu P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 dikali X3, berarti sama dengan 25 dikali 5/9 ya, ditambah 24 dikali 0 ditambah 15 dikali 1 gitu. Berarti hasilnya sama dengan 25 dikali 5/9 itu sekitar 13,8 ditambah 0 ditambah 15, hasilnya adalah 28,8. Nah,
Oke, cara matematik jadi caranya panjang sekali. Oke, jadi setelah langkah berikutnya, setelah kita mengetahui tadi ya nilai-nilai dari X1, X2, X3, kemudian kita cari nilai sigma WI XI dan sigma PI XI-nya. Nah, kemudian dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi untuk nilai PI XI-nya terutama kita bandingkan dengan nilai-nilai yang lain dan kita pilih PI XI maksimal. Jadi ini kita pilih dari nilai PI XI yang paling besar, yaitu yang paling besar nilainya adalah 31,5 gitu. Jadi karena nilai PI XI-nya yang paling maksimal dari 30,5 dengan diketahui ini tadi X1-nya adalah 0, X2-nya 1, X3-nya setengah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk barang yang dimuat nantinya ya, barang yang dimuat tadi kan nilai X1-nya adalah nilai X1-nya tadi adalah 0 dari 31,5 tadi ya. X2-nya adalah 1 dan X3-nya adalah setengah. Ya, jadi kesimpulannya nanti barang yang dimuat nanti untuk barang yang pertama untuk X1 itu nanti 0, itu artinya tidak dimuat sama sekali. Kemudian X2 itu sama dengan 1, itu artinya berarti dimuat semuanya. Dan X3 sama dengan setengah, berarti itu yang dimuat hanya setengahnya. Jadi barang pertama itu tidak dimuat, berarti 0 kilo. Berarti barang kedua itu yang dimuat semuanya, berarti tadi 15 kilo. Dan barang yang ketiga itu yang dimuat hanya setengahnya saja, berarti 5 kilo. Berarti totalnya adalah 20 kilo. Jadi tidak melebihi dari kapasitasnya. Dan tadi untuk mengetahui profit maksimalnya tadi, nilai PI XI-nya tadi, berarti tadi P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 dikali X3, berarti sama dengan 25, X1-nya 0 ditambah 24, X1-nya adalah 1 ditambah P3-nya adalah 15 dikali setengah. Hasilnya adalah 31,5. Ini tadi. Oke, jadi ini ya mengenai penggunaan cara matematik. Jadi caranya memang agak panjang caranya ya, makanya nanti ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan kriteria Grady ataupun dengan menggunakan algoritma Grady. Nah, nanti kalian lebih pahamnya nanti yang mana. Oke? Ya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya penggambarannya mengenai penggunaan secara matematik itu tadi bagaimana. Nah, kemudian Ibu lanjutkan. Jadi tadi diketahui kapasitasnya adalah 20 kilo dengan adanya barang sebanyak 3, masing-masing beratnya adalah 18, 15, 10 dan profitnya 25, 24, 15. Nah, tadi kalau mau diselesaikan secara matematik, ingat nanti kita akan mencari yaitu profit maksimalnya. Jadi nanti dari beberapa kemungkinan nanti kita akan pilih nilai profit yang paling maksimal di antara beberapa. Kemudian kalau untuk fungsi pembatasnya, nanti ini kita untuk menentukan nilai masing-masing objeknya X1, X2, X3 dengan dengan ketentuan bahwa nilai XI itu di antara 0 sampai 1. Jadi tidak boleh melebihi dari 1 ataupun kurang dari 0 gitu. Dan nilai PI-nya pasti lebih besar dari 0 dan nilai WI-nya juga pasti lebih besar dari 0. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Pertama, nanti kita cari kemungkinan-kemungkinannya. Tadi sudah Ibu jabarkan secara jelas. Di sini X1-nya dimisalkan 0, X2-nya sama dengan 1, berarti kita mencari nilai X3-nya. Dan nanti ketemu nilai X3-nya adalah setengah. Nah, tadi kenapa bisa setengah? Tadi sudah Ibu jelaskan di penjelasan Ibu sebelumnya. Oke. Nah, nanti kalau sudah diketahui nilai X1, X2, dan X3-nya, maka nanti kita bisa mencari nilai
sigma WI-XI dan sigma PI-XI. Caranya bagaimana? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Dan kemudian setelah kita mengetahui nilai sigma PI-XI, kita pilih yang terbesar, yaitu yang terbesar atau yang paling maksimal, yaitu nilainya 31,5 di situ. Nah, nanti bisa disimpulkan berarti karena yang dipilih adalah yang terbesar adalah 31,5, berarti dapat disimpulkan nilai X1-nya adalah 0, X2-nya 1, dan X3-nya setengah. Itu artinya apa? Berarti kalau nilai X1 sama dengan 0, berarti kalau 0 berarti tidak dimuat, berarti 0 kilo. Kemudian X2 itu nilainya adalah 1, berarti kalau 1 berarti dimuat semuanya, yaitu sebanyak 15 kilo. Dan X3 sama dengan setengah, berarti yang dimuat itu hanya setengahnya dari berat aslinya, yaitu 10. Berarti yang dimuat hanya 5 kilo. Karena apa? Total maksimal kapasitasnya itu tidak boleh melebihi dari 20 kilo. Begitu, ya. Nah, ini tadi dengan menggunakan cara matematik, jadi panjang sekali penjabarannya kalau dengan menggunakan cara matematik. Nah, berikutnya ini cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan penyelesaian kriteria Grady. Nah, kalau untuk menggunakan penyelesaian kriteria Grady, ini yang perlu kalian ingat di sini, yang pertama adalah pilih objek ya dengan nilai PI maksimal atau terbesar. Kemudian pilih objek dengan berat WI yang minimal dan pilih objek dengan perbandingan nilai dan berat, yaitu PI WI yang terbesar. Jadi nanti kita akan gunakan 3 kriteria ini untuk menyelesaikan kasus dari knapsack yang tadi ya. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak, tapi harusnya sama ya. Contohnya sama seperti ini, jadi diketahui kapasitasnya adalah tadi M-nya adalah 20 kilo, kemudian jumlah barangnya ada 3 dengan masing-masing beratnya, W1-nya 18, W2-nya 15, dan W3-nya 10. Dengan masing-masing nilai profitnya P1-nya 25, P2-nya 24, dan P3-nya adalah 15. Baik, Ibu jelaskan dahulu ya sebelum Ibu melanjutkan ke slide-nya. Oke, Ibu bahas ya di sini dulu, yaitu studi kasusnya masih sama, cuma sekarang kita menyelesaikannya dengan menggunakan kriteria Grady ya. Dengan menggunakan kriteria Grady, ingat tadi kriteria Grady-nya ada 3. Yang pertama adalah memilih profit yang maksimal, kemudian yang kedua memilih berat yang minimal, dan memilih perbandingan antara profit dengan berat ya, profit dengan berat yang terbesar atau yang maksimal. Baik, yang kriteria yang pertama dulu. Kriteria yang pertama tadi adalah pilih dengan profit maksimal. Profit maksimal. Jadi kita lihat nilai P1-nya. Jadi kalau kita bandingkan nilai P1-nya tadi 25, P2-nya sama dengan 24, dan P3 itu sama dengan 15. Nah, ini yang paling maksimal itu adalah P1. Berarti ini kita misalkan, yaitu nilai X1-nya kita misalkan dengan 1, karena kita berikan nilai X1-nya sama dengan 1, karena ini yang terbesar. Kemudian yang paling kecil yaitu X3, ini kita berikan nilai 0 ya. Sehingga nanti kita tinggal mencari nilai X2-nya. X2-nya nanti nilainya itu berapa? Nanti gunakan rumus seperti tadi ya. Pakai WI XI. W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3, berarti sama dengan 18
ya ini sama dengan M. Kemudian 18 dikali X1-nya 1 ditambah W2-nya 15, ini yang kita cari. Kemudian W3-nya 10 dikali 0 sama dengan 20. Ya. Kemudian berarti 18 ditambah 15 X2 sama dengan 20. Berarti 15 X2 sama dengan 20 dikurangi 18. Berarti X2 sama dengan 2 per 15. Seperti itu. Ya. Ini dengan kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah dengan berat yang minimal. Pilih dengan berat yang minimal. Dengan berat yang minimal, tadi beratnya W1 adalah 18, W2 adalah 15, dan W3 itu adalah 10. Yang paling minimal adalah 10, berarti ini yang paling minimal kita berikan nilai 1. Itu kita berikan nilai 1. Berarti di sini X3-nya, X3 ya, karena ini berada di objek yang ketiga, X3 ini nilainya 1. Kemudian yang berat yang paling besar yaitu 18, ini kita berikan nilainya adalah 0. Yang terbesar kan ini di objek yang pertama. Berarti nanti kita akan mencari nilai X2-nya. Rumusnya sama seperti tadi ya. WI dikali XI ditambah W2 kali X2 ditambah W3 dikali X3 sama dengan M. Berarti 18 dikali X1-nya 0 ditambah 15, X2-nya yang kita cari ditambah W3-nya 10 dikali 1 sama dengan 20. Berarti Ibu langsung aja 15 X2 ditambah 10 sama dengan 20. Berarti 15 X2 sama dengan 20 dikurangi 10. Berarti X2 sama dengan 2 per 10. Maaf, 20 dikurangi 10 itu 10 per 15. Berarti sama dengan 2 per 3. Jadi ketahuan ya nilainya. Nilai X2-nya di sini tadi 2 per 15. Nilai X2-nya di sini adalah 2 per 3. Nah, kemudian kriteria yang ketiga adalah kita pilih perbandingan PI WI yang paling yang paling besar. Berarti kita pilih perbandingan antara PI dengan WI maksimal. Berarti P1 dibagi W1 itu sama dengan 25 dibagi 18. Ini sama dengan 1,38. Kemudian P2 dibanding dengan W2, berarti P2 tadi nilainya 24 dibagi 15, ini hasilnya adalah 1,6. Dan P3 dibagi W3 ini adalah 15 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 1,5. Nah, yang paling besar adalah 1,6. Berarti di sini nilai X 1,6 ini ada di objek yang kedua. Berarti X2 ini sama dengan 1. Kemudian yang paling kecil yaitu di objek yang pertama, berarti nilai X1-nya ini adalah 0. Berarti sekarang kita mencari nilai X3-nya. X3-nya nanti nilainya berapa? Gitu. Rumusnya sama, W1 dikali X1 ditambah P1 dikali X1 ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 sama dengan M. W1-nya adalah 18, X1-nya 0, W2-nya adalah 15 dikali 1 ditambah W3-nya adalah 10. Ini yang akan kita cari. M-nya adalah 20. Berarti
15 ditambah 10x3 sama dengan 20. 10x3 berarti sama dengan 20 kurangi 15. Berarti x3 sama dengan 5/10 atau sama dengan setengah. Berarti ketahuan nanti nilai x3-nya adalah setengah. Begitu. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah setelah kita mengetahui nilai profit maksimal, ya, berat minimal, kemudian perbandingan antara PI/WI maksimal. Nah, sekarang kita langkah berikutnya adalah menentukan nilai dari profitnya, ya, profitnya, yaitu dengan ketentuan tadi, ya. Oh, kalau tadi PI max atau profit maksimal, ya, PI max tadi diketahui nilai X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2/15, dan X3-nya sama dengan 0. Kita hitung nilai profitnya, PI/XI, berarti P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 dikali X3. Berarti hasilnya 25 dikali X1-nya itu 1, ya. 1 ditambah P2 24 ditambah 2/15 ditambah X3. P3-nya tadi nilainya 15 dikalikan dengan 0. Ya. Ini nanti hasilnya adalah totalnya 28,2. Kemudian dengan kriteria yang kedua tadi, kriteria yang kedua yaitu berat minimal, berarti WI min, ya. Ibu bisa menuliskan WI min. Tadi diketahui nilai X1-nya tadi, ini ya, tadi udah diketahui 0, 2/3 dan 1. X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 2/3 dan X3-nya adalah 1. Maka kita bisa menghitung sigma PI/XI-nya P1X1 ditambah P2X2 ditambah P3 dikali X3. Berarti 25 dikali 0 ditambah P2-nya 24 dikali 2/3 ditambah 15 dikali 1. Ini hasilnya adalah 31. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu tadi adalah perbandingan antara PI/WI, kita pilih yang maksimal tadi, ya. Diketahui di sini nilai X1-nya tadi adalah 0, X2-nya tadi diketahui nilainya 1 dan X3-nya itu tadi nilainya di sini setengah, ya. Nih, nilainya adalah setengah. Berarti kita tinggal hitung sigma PI/XI-nya P1X1 ditambah P2X2 ditambah P3X3. Berarti sama dengan 25 dikali 0 ditambah 24 dikali 1 ditambah 15 dikali setengah. Berarti hasilnya adalah 31,5. Nah, dari ketiga kriteria ini kemudian kita pilih yang paling besar. Oh, yang paling besar ini nilainya adalah 31,5. Jadi sama, ya, sebenarnya dengan hasilnya tadi. Berarti kesimpulannya nanti kesimpulannya untuk barang yang pertama ini tidak dimuat karena 0, barang yang kedua dimuat semuanya yaitu sebanyak 15 kilo tadi. Kemudian barang yang ketiga itu hanya dimuat setengahnya, setengah dari 10 kilo, berarti 5 kilo, berarti hasilnya 20 kilo. Jadi ini hasilnya sama, ya, dengan yang tadi gitu. Nah, ini kalau menggunakan kriteria Grady, ini cara penyelesaiannya seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah Ibu jelaskan, ya, pembahasannya dengan menggunakan kriteria Grady, dan nanti akan Ibu lihatkan di slide. Sebenarnya sama aja dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan.
Jadi dengan menggunakan kriteria Grady itu yang penting kalian harus paham benar 3 kriterianya, yaitu dengan memilih profit maksimalnya, memilih berat minimalnya, dan memilih perbandingan antara profit dengan berat yang maksimalnya. Jadi nanti kita misalkan, jadi kalau misalkan kita pilih profit maksimalnya, di sini berarti di sini profitnya dari P1, P2, P3 kita pilih yang terbesar. Yang terbesar kita berikan nilai angka 1. Sedangkan yang terkecil kita berikan nilai 0. Nah, nanti nilai X2-nya ini kita cari. Caranya tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian pilih berat dengan yang minimal. Berarti berat yang paling kecil, W3-nya ini, berarti berat yang objek yang ketiga kita berikan angka 1, nilai 1, sedangkan yang terbesar kita berikan 0, berarti nanti untuk berat dari objek yang kedua ini yang kita cari. Nah, kemudian untuk kriteria yang ketiga, yaitu perbandingan antara profit dengan berat yang terbesar. Berarti kita bandingkan dulu, kita cari perbandingannya dulu, nilai profit dengan beratnya. Kalau sudah ketemu, nanti baru kita berikan, kalau yang terbesar kita berikan angka 1, yang terkecil kita berikan 0, berarti untuk X3-nya berarti nanti ini yang akan kita cari. Nah, nanti setelah dicari semuanya, ketemu nilai X1, X2, X3, baru kita mencari profitnya. Nah, nanti kita bandingkan nilai profit antara PI max, WI max, dan WI min, dan perbandingan antara PI WI max, dan kemudian kita pilih yang terbesar, yaitu 31,5. Jadi hasilnya sama ya, seperti yang langkah yang tadi ya, hasilnya sebenarnya sama saja. Hanya langkahnya yang berbeda. Nah, nanti tinggal kalian sekarang bisa memilih nih, tadi kalau matematik rumit seperti itu, nah kalau kriteria Grady seperti ini. Nah, nanti masih ada satu cara penyelesaian lagi ya, dengan menggunakan algoritma Grady. Oke, baik, untuk materi Grady, penjelasan ini dulu, nanti kita lanjutkan ke yang algoritma Grady. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.